Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Mister banggakan, alhamdulillahirobbilalamin, ketemu lagi pada kesempatan kali ini, khususnya untuk yang kelas 4. Kita akan belajar matematika di semester 2 ini, dimana kita akan mulainya di bab yang keempat, yaitu tentang bangun datar. Khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang segi banyak. Untuk itu, tonton video ini sampai habis ya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Nah, yang akan kita bahas adalah segi banyak. Pengertian segi banyak. Segi banyak itu apa sih? Nah, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis dan membentuk sudut-sudut. Sekali lagi, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis-garis dan membentuk sudut-sudut. Itu pengertian dari segi banyak. Nah, di sini saya contohkan segi banyak itu seperti apa, atau bangun-bangun yang merupakan segi banyak itu seperti apa. Ini ada contohnya. Yang pertama ada segitiga. Jadi segi banyak itu paling sedikit memiliki banyak sisi, yaitu 3, dan banyak sudutnya 3. Jadi segitiga termasuk segi banyak. Kemudian trapesium juga termasuk segi banyak. Kemudian segi 6 juga termasuk segi banyak. Kemudian kombinasi atau perpaduan ini dari persegi panjang dan persegi. Ini juga termasuk segi banyak. Nah, di sini juga saya contohkan yang tidak termasuk atau yang bukan segi banyak. Contohnya adalah bangun seperti ini. Kenapa ini bukan segi banyak? Karena hanya punya 2 sudut. Ini hanya punya 2 sudut. Nah, biasanya segi banyak itu paling sedikit punya 3 sudut. Selanjutnya, ini juga bukan segi banyak, lingkaran bukan segi banyak. Kemudian ini juga bukan segi banyak. Dan yang terakhir, nah, ini kenapa bukan segi banyak? Karena ini di sini dijelaskan adalah bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup. Sedangkan ini tidak tertutup, ada yang terbuka. Maka ini bukan segi banyak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis segi banyak. Nah, ada apa saja jenis-jenisnya? Nah, segi banyak itu ada 2 jenis, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sekali lagi, segi banyak ada segi banyak beraturan dan segi banyak beraturan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita bahas mulai dari yang segi banyak beraturan terlebih dahulu. Nah, segi banyak beraturan adalah segi bangun datar yang seluruh sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Kata kuncinya ada pada seluruh sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Ciri-ciri dari segi banyak beraturan adalah 1, sisi-sisinya sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut-sudutnya sama besar. Dan yang ketiga, bentuknya biasanya cembung atau melengkung keluar. Contohnya, nih, segitiga sama sisi. Sudutnya, ketiga sudutnya ini sama besar. Panjang sisinya juga sama panjang. Kemudian yang kedua, persegi. Persegi juga termasuk segi banyak beraturan. Karena sudut-sudutnya, besar sudutnya, keempat sudut ini sama besar. Dan panjang sisinya juga sama panjang. Selanjutnya, segi 5. Segi 5 juga termasuk segi banyak beraturan. Karena sudutnya sama besar, panjang sisinya juga sama panjang. Lalu ada segi 6 beraturan. Ini juga sama, memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Selain itu ada segi 8, segi 10,
dan seterusnya. Itu segi banyak beraturan. Selanjutnya, ini adalah segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak tidak beraturan adalah suatu bangun datar yang seluruh sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Jadi kebalikannya dari yang tadi. Kalau yang ini segi bangun datar namun seluruh sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Ciri-cirinya adalah segi banyak tidak beraturan. Yang pertama, sisi-sisinya tidak sama panjang. Misalnya ada 3 sisi, sisinya nggak sama panjang, berarti itu bukan segi banyak beraturan, melainkan segi banyak tidak beraturan. Kemudian yang kedua adalah sudut-sudutnya sama besar. Mohon maaf, sudut-sudutnya tidak sama besar. Dan yang ketiga adalah bentuknya bisa cembung, bisa cekung. Nah, contohnya adalah persegi panjang. Ini sudah jelas. Panjang keempat sisinya berbeda. Meskipun sudutnya sama, namun panjang sisinya berbeda. Jadi harus memenuhi 3 ciri-ciri ini untuk dikatakan segi banyak tidak beraturan. Kalau cuma salah satu, nggak bisa, harus ketiganya. Kemudian yang kedua adalah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini termasuk segi banyak tidak beraturan karena ketiga sisinya berbeda panjangnya dan besar sudutnya juga berbeda. Kemudian jajar genjang. Ini sudah jelas, keempat sudutnya berbeda ukurannya atau beda besarnya. Kemudian trapesium itu juga termasuk segi banyak tidak beraturan. Oke, terima kasih. Demikian untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan melalui video ini dapat memperjelas apa yang ada di buku. Untuk selanjutnya, untuk mengasah kemampuan kalian, silakan bisa dikerjakan latihan di buku halaman 84 sampai dengan 86. Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Terima kasih, salam sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.